Selamat pagi dan salam sehat untuk Sobat Komwasjak semua. Selamat datang di acara Bincang Santai bareng Komwasjak atau Sajak. Nah, pada kali ini untuk pertama kalinya Komite Pengawas Perpajakan mengadakan acara Instagram Live seperti ini untuk bisa berkomunikasi dengan lebih dekat kepada masyarakat, wajib pajak, dan pengguna jasa kepabeanan khususnya yang menjadi follower dari akun Instagram Komwasjak ini. Hari ini kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai barang kiriman dilihat dari aspek kepabeanan dan cukai. Nah, sebelum kita memulai acara hari ini, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu Komite Pengawas Perpajakan. Siapa tahu nih banyak dari Sobat Komwasjak yang menjadi follower di sini masih bertanya-tanya dan tidak mengetahui tentang Komwasjak. Jadi, Komwasjak itu dibentuk sebagai implementasi amanat Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Komwasjak merupakan unit non-struktural dan bersifat mandiri yang bertugas membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan perpajakan dan pelaksanaan administrasi perpajakan, yang dalam hal ini adalah DJP, DJBC, dan BKF. Dalam melakukan pengawasan, Komwasjak menyampaikan saran atau rekomendasi dengan melaksanakan pengkajian, pengamatan, mediasi, edukasi, dan menerima pengaduan dan masukan dari masyarakat. Komwasjak tentunya ingin mengapresiasi kinerja dari instansi perpajakan sampai dengan saat ini yang telah bekerja keras untuk kelangsungan negara Republik Indonesia tercinta. Untuk periode 2019 sampai 2022, Komwasjak dipimpin oleh Bapak Ketua, yaitu Bapak Mardiasmo, Wakil Ketua Bapak Robert Pakpahan, anggota Ibu Haula Rosdiana, Bapak Marisi Zainuddin Sihotang, Bapak Anton Gunawan, dan 2 anggota ex officio, Bapak Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya ingin mengundang ke dalam IG Live ini narasumber kita, Bapak Marisi Zainuddin Sihotang atau yang lebih dikenal dengan panggilan Pak Ucok, yang merupakan salah satu anggota dari Komite Pengawas Perpajakan dan tentunya moderator acara kita hari ini yaitu Bapak Wahid Hasim. Sebentar, saya coba add terlebih dahulu. Ya, sudah hadir bersama kita. Sambil menunggu Bapak Ucok dan Bapak Hasim bergabung, izinkan saya membaca sedikit profil dari narasumber dan moderator kita pada hari ini. Bapak Marisi Zainuddin Sihotang merupakan anggota Komite Pengawas Perpajakan periode 2019 sampai 2022 dengan latar belakang dari Bea Cukai. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dan Direktur Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lahir di Brastagi pada 25 Mei 1958, menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan melanjutkan studi S2 di Universitas Pancasila dengan gelar Master Management pada tahun 1989. Kemudian beliau juga meraih gelar Doktor Manajemen Pendidikan yang diraih dari Universitas Negeri Jakarta. Selain aktif di Kementerian Keuangan, saat ini tentunya sebagai anggota Komite Pengawas Perpajakan, beliau juga merupakan Ketua Dewan Guru Akademi Seni Bela Diri Karate Indonesia atau ASKI. Kemudian moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Wahid Hasim, merupakan Kepala Subbagian Pengaduan dan Mediasi 2. Beliau juga memiliki latar belakang dari Bea Cukai sebelum bergabung ke Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Lahir di Temanggung pada 18 Oktober 1980, menempuh pendidikan sarjana dari Diploma 4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada 2005, dan kemudian melanjutkan studi S2 Ekonomi ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Kobe University Jepang. Selamat datang Bapak Ucok dan Bapak Hasim. Halo, selamat pagi. Pagi Mas Samuel. Ya, suaranya kedengaran dengan jelas. Pagi Pak Ucok. Apa kabar Bapak-bapak? Pak Semoga dalam kondisi yang sehat selalu. Alhamdulillah. Saya yakin Sobat Komwasjak di sini Bapak sudah tidak sabar untuk mengikuti perbincangan hari ini dan mendengarkan banyak sekali informasi dari Bapak Ucok dan Bapak Hasim. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Hasim untuk mengambil alih sesi selanjutnya. The screen is yours. Baik. Terima kasih Mas Samuel. Selamat pagi dan selamat bergabung Sobat Komwasjak semuanya. Selamat pagi Pak Ucok. Apa kabar Pak Ucok? Selamat pagi Mas Wahid. Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah sehat Pak ya.
Ini sepertinya tadi Mas Samuel agak kelupaan ini Pak, karena namanya juga sajak nih Pak, tapi tidak dimulai dengan pantun ini Pak. Jadi izinkan kami mulainya dengan pantun pembuka ini biar lebih segar suasana pagi hari ini Pak. Baik, lihat promo online pengennya borong. Asal harga cocok, jangan khawatir sampainya lama. Jangan bingung dan jangan bengong, bersama Pak Uco kita ngobrol santai barang kiriman. Baik Pak. Jadi barang kiriman ini merupakan siap tema yang sangat menarik nih Pak, karena ini menyangkut transaksi yang banyak dilakukan oleh hampir semua kalangan nih Pak, dari mulai pelajar, mahasiswa, ibu-ibu ya, dari mulai pengusaha sampai ke petani, pekerja begitu ya, yang banyak nih Pak. Tapi biar kita tidak salah arah, salah persepsi ini, mungkin kita mulai dari yang sangat mendasar nih Pak. Jangan-jangan kita apa yang kita anggap sebagai barang kiriman atau apa yang kita transaksikan itu ternyata masuk ke impor barang kiriman. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, secara definisi impor barang kiriman ini apa sih Pak Ojo? Jadi per definisi sesuai ketentuannya itu barang kiriman itu adalah barang impor ya, barang impor yang dikirim melalui penyelenggara pos. Ya, penyelenggara pos ini diatur di dalam ketentuan di bidang pos. Apa aja penyelenggara pos itu? Ya, penyelenggara pos itu ada dua ya, penyelenggara pos yang ditunjuk dan kedua adalah perusahaan jasa titipan. Ini yang umum dikenal oleh PJT. Nah, kalau penyelenggara pos itu adalah yang ditunjuk itu umumnya adalah kantor pos ya. Nah, apa aja yang mereka layani itu adalah melayani pengiriman surat, dokumen, dan paket. Ya, inilah definisi barang kiriman. Ya, jadi barang yang dikirim, ya, dikirim melalui penyelenggara pos. Ya, penyelenggara pos itu sekali lagi ada dua. Ya, penyelenggara pos tertentu, ya, yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang kedua adalah perusahaan jasa titipan atau PJT. Saya rasa demikian Pak Mas Wahid. Baik Bos. Jadi tidak hanya pos tapi juga yang dikirim oleh penyelenggara jasa titipan begitu Pak ya. Nah, penyelenggara jasa titipan ini kan sering juga kita dengar just tip gitu Pak, jasa titipan gitu Pak. Apakah ini sama Pak antara jasa titipan yang sering orang dengar itu dengan penyelenggara jasa titipan ini sendiri Pak? Jadi kalau yang umumnya jasa titipan itu kan harus mengikuti aturan ya. Jadi dia harus memenuhi ketentuan yang diatur yang mendapat izin instansi terkait. Ya, kemudian nanti dia yang bersangkutan perusahaan-perusahaan ini nanti harus menyampaikan permohonan persetujuan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nah, kalau misalnya Bea Cukai yang perusahaan-perusahaan yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan, maka mereka bisa beroperasi sebagai perusahaan jasa titipan. Jadi jasa titipan itu adanya di depan ya, di gudang, lewat gudang ya. Jadi penyelenggara pos itu. Jadi jangan jasa titipan itu bukan yang dibawa oleh penumpang itu lain lagi, itu kategorinya barang penumpang ya. Gitu. Barang penumpang Pak ya, siap. Jadi jangan misalnya ada perorangan, saya pengusaha jasa titipan nih, gitu. Jangan sampai ya itu beda itu. Ya, kalau dibawanya lewat penumpang udah bukan barang jasa perusahaan jasa titipan, bukan PJT lagi namanya. Ya. Siap. Nah, jadi kayak FedEx, DHL gitu berarti Pak ya, selain pos Pak ya. Iya, betul ya. Jadi FedEx, DHL aku nggak salah, kalau di Soekarno-Hatta itu kan ada Taman Niaga Suwarna, itu kan banyak perusahaan jasa titipan di situ. Ya. Siap Pak. Baik Pak. Jadi kan yang sering ditanyakan saudara atau teman ini Pak, ya sering sampai ke kita ini Pak. Jadi misalkan kita beli barang dari marketplace gitu Pak ya, seperti entah Lazada atau Alibaba begitu Pak. Apakah memang kita diwajibkan untuk membayar biaya masuk Pak atas barang yang kita beli dari marketplace seperti ini Pak? Jadi ada ketentuan ya kalau khusus untuk barang kiriman itu. Jadi pertama adalah ada yang dibebaskan ya, dibebaskan biaya masuknya ya. Kalau dulu kan prosesnya di masa lalu sebelum tahun 2019 ya, itu ketentuannya itu ada $75 ya. Itu dibebaskan ya. Jadi terhadap barang kiriman itu dibebaskan. Namun sejak tahun 2019 akhir nggak salah
itu untuk bea masuk yang dibebaskan ini hanya $3 ya. $3, $3 Pak. $3 FOB ya. Jadi barang waktu dibeli di sana ya. Jadi itu sekarang ini yang berlaku rezimnya adalah rezim $3 de minimisnya. Ya thresholdnya itu $3 yang mendapat pembebasan. Kalau barang yang dibawa itu barang kiriman itu adalah barang di atas nilai melebihi $3, maka terhadap keseluruhan barang itu dikenakan bea masuk. Ya, jadi dikenakan bea masuk. Jadi melebihi $3, barang yang bersangkutan itu dikenakan bea masuk dan PPN. Ya, PPN. Tapi PPH-nya itu dikecualikan. Jadi tidak dipungut untuk PPH barang kiriman. Kecuali nanti barangnya itu berupa semacam tas, ya, kemudian sepatu, itu berlaku ketentuan yang lain ya. Itu berlaku MMS-nya. Gitu ya. Jadi saya rasa itu mungkin yang perlu diketahui. Dan ketika yang $3 itu tidak melebihi $3 itu hanya bea masuknya yang dibebaskan. Ya, PPN-nya tetap bayar ya. PPN-nya tetap bayar 10%. Ya, hanya PPH-nya yang tidak bayar. Ya. Baik. Jadi sekarang ininya threshold-nya $3 gitu Pak ya, di bawah $3 ini bea masuknya dibebaskan, tapi PPN tetap begitu Pak ya. Di atas $3 bea masuk kena, PPN kena begitu ya Pak. Iya, tapi betul. Untuk PPH ya, betul. Nah, kalau dia nilainya $3 sampai 1.500 itu kan kecuali barang yang tadi ya, barangnya bukan sepatu ya, kemudian tas tekstil, nah itu bisa berlaku nanti tarifnya yang 7,5 itu. Tarif dikenakan tarif 7,5% itu untuk yang barang kiriman itu ya. Baik. Itu sama PPN-nya 10%. Baik, jadi di atas $3 untuk harga barangnya kena bea masuk 7,5% Pak ya, tarif rate-nya gitu Pak ya. Iya. Baik. Ini kalau misalkan kalau ada harganya itu Pak, tapi kalau misalkan kita dapat barang itu barang gift gitu Pak, atau promo begitu Pak yang free, itu seperti apa ini? Apakah juga ini Pak? Apa terkena bea masuk juga Pak ini kalau kita dapat hadiah begitu Pak? Tetap kena ya, skemanya tetap kena ya. Jadi kalau barang hadiahnya itu kemudian gift-nya itu nanti dinilai oleh bea cukai, walaupun dia nggak punya harga kan, tapi bea cukai kan nanti prosedurnya dilihat. Kan bea cukai kan nanti bisa ngelihat ada harga pembanding. Oh, kalau ternyata berdasarkan penelitian harga oleh penetapan harga oleh pejabat bea cukai itu nilainya lebih dari $3 ya dikenakan. Tapi kalau ternyata tidak melebihi ya dia dibebaskan bea masuknya. Kurang lebih seperti itu. Baik. Ya. Siap. Tetap masuk ke aturan $3 tadi Pak ya. Iya, betul. Baik. Nah, kalau misalkan apa yang kita beli dari luar negeri ini masuk termasuk barang kena cukai ini, misalkan rokok begitu Pak, atau cerutu gitu ya. Nah, ini apakah masuk juga ketentuan itu, dan seperti apa nih Pak? Kalau lebih detailnya Pak? Jadi kalau nilainya tetap ya, nilai barangnya tetap berlaku ketentuan yang tadi ya, de minimis threshold tadi ya, yang di bawah $3 dia bebas nilainya. Tapi khusus untuk barang kena cukai, ya kita tahu barang kena cukai ini kan ada hasil tembakau, kemudian ada kalau istilah kepabeanannya itu kan MMA. Nah, ini juga perlu kami sampaikan juga, kalau istilah teknis di bea cukai MMA, minuman mengandung etil alkohol. Nah, kalau secara di masyarakat itu dikenal dengan minol atau miras ya. Jadi minol itu minuman mengandung alkohol, itu ada barang kena cukai. Nah, terhadap barang kena cukai yang dikirim melalui barang kiriman ini berlaku ketentuan dan mendapatkan pembebasan cukai ya, pembebasan cukai. Jadi nggak perlu bayar cukai, yaitu kalau dia hasil tembakau itu kan ada sigaret ya, nanti apakah sigaret itu kretek atau rokok putih, itu yang mendapatkan pembebasan itu adalah sebanyak 40 batang ya. 40 batang. Kalau yang dibawa itu cerutu, ya itu hanya 5 batang yang dibebaskan. 5 batang kalau cerutu Pak ya, beda. Gitu. Kalau dia tis, ya tembakau iris ya. Kalau di bea cukai itu sebutannya tis, tembakau iris. Tembakau iris itu adalah tembakau yang biasanya tembakau aja nanti ininya konsumsinya dilinting ya.
pakai Identik papir ya, Pak ya. gitu itu. Ya. Nah, kemudian kalau dia MMEA, minuman mengandung etil alkohol atau minol, itu kalau tadi TIS itu 50 gram ya. Kemudian kalau dia MMEA yang dibebaskan cukainya itu adalah sebanyak 300 mililiter ya gitu. Nah, kemudian kan sekarang itu ada namanya hasil tembakau lainnya ya. Seperti kayak yang kita kenal Iya, itu kan vape ya, kemudian vape. ada IQOS atau yang sejenisnya ya. Nah, itu kan ada BKC-nya itu barang kena hasil Kena IHPTL-nya cukai. itu adalah berupa ada yang filter ya. Jadi dia ada berupa batang, nah itu 20 batang. Ya, itu bebas 20 batang. Tapi ada juga yang berupa kapsul. Ya, nah, kalau yang berupa kapsul itu bebasnya itu kalau nggak salah 5 kapsul. Ya, kalau dia berupa kapsul. Kalau dia berupa cairan, ya cairan tuh kalau nggak salah 30 atau 50 gram lah, itu bebas. Nah, ini bebas cukainya. Bagaimana kalau Bebas cukainya. teman-teman itu kemudian ngirim melebihi itu? Yang selebihnya itu nggak boleh ya. Bukan bayar cukai lo ya. Yang selebihnya itu dimusnahkan. Ya, lebihnya dimusnahkan. Kelebihannya ya, bukan seluruhnya. Kelebihannya dimusnahkan ya. Jadi jangan sampai dibilang, saya barang kena cukai melebihi saya mau bayar cukai, nggak boleh. Yang kelebihannya itu harus dimusnahkan. Ya, yang baru yang di bawahnya itu baru dia bebas cukai, kemudian dilihat nanti sama teman-teman dia harganya berapa. Kalau harganya lebih dari $3 ya terkena ketentuan yang pertama kita jelaskan tadi. Ya sekali lagi mohon diingat nih, kalau barang kena cukai yang tadi yang dapat pembebasan, kalau lebih ya kelebihannya itu tidak bisa dibayar cukai. Ya, karena yang kelebihannya itu harus dimusnahkan. Ya, jadi kalau dia dimusnahkan itu ya harus di situ juga ya, kalau di kantor pos atau di PJT itu dengan disaksikan oleh penyelenggara pos ya, kantor pos atau PJT. Jadi nggak boleh, nanti orang bea cukai nanti dimusnahkan di bea cukai, kemudian oleh bea cukai dimusnahkan sendiri, nggak boleh, harus dilihat oleh ya. Harus disaksikan juga, oleh penyelenggara pos. Jadi atensi juga, jadi kita sama-sama saling mengawasi gitu. Ya. Baik. Jadi misalkan ada orang yang beli dari marketplace minol gitu 1 liter gitu Pak ya. Berarti harus dimusnahkan 650 mililiternya gitu Pak ya. Betul. Karena yang boleh 350 gitu Pak ya. Betul. Baik. Ya, karena kalau mau impor kan impor ya, masukin itu kan ada ketentuan impornya. Betul. BKC itu diatur agak rigid ya, harus importir harus punya NPP BKC dan lainnya gitu. Nah, baik, siap. Ya, harus dimusnahkan begitu kan kalau melebihi batasan yang tadi Pak sampaikan ya. Baik. Yang menjadi banyak pertanyaan juga di kalangan teman-teman ini kan kalau pas belinya ini kan mudah nih Pak, tinggal klik aja kita udah beli nih Pak, gampang banget sekarang. Tinggal klik. Ketika barang sampai nih Pak, barang menjadi persoalan ketika barang sampai misalkan ke kantor pos baru di samping nih. Ini menjadi pertanyaan bagaimana sih Pak sebenarnya prosedur prosedur normalnya gitu pengeluaran barang dari kantor pos atau dari PJT tadi yang seperti Bapak sebutkan nih Pak. Ya, nah kalau belanja di marketplace itu kan memang tinggal klik Lazada, Shopee dan seterusnya ya. Padahal kalau skema tata laksana impornya itu kan sini ada di sini sellernya, pembelinya, sana buyernya. Tapi kan melaluinya nanti dikirimnya melalui yang tadi ya penyelenggara pos, dikirimlah FedEx, DHL atau yang lainnya dikirim ke sini. Penyelenggara pos ini setelah menerima itu menyampaikannya nanti ke bea cukai, ya. Jadi bahwa ini yang perlu diingat. Jadi penyelenggara pos itu nanti barang kiriman sampai di sini harus diberitahukan ke bea cukai, ya. Diberitahukan kan ada laporannya nanti itu, ya. Ada laporan kedatangan barang kiriman namanya. Jadi nanti oleh bea cukai diterima pemberitahuan barang itu. Setelah diberitahukan itu setelah diberitahukan barang itu kemudian diperiksa oleh bea cukai. Di sini ketentuan pemeriksaan bea cukai ada yang kalau misalnya kayak Soekarno Hatta itu kan sehari bisa ribuan ya ribuan item ya barang kiriman. Jadi ada dua pemeriksaannya. Melalui pemindai alat-alat bantu ya X-ray itu. Kemudian ada pemeriksaan bea cukai.
Ya, jadi kalau nanti berdasarkan X-ray-nya itu kemudian oh ternyata kan dia di dokumen yang diajukan umumnya awalnya pakai CN ya, consignment notes itu. Ya, Notes, ternyata ya. kalau dari catatan CN-nya itu waktu di X-ray-nya itu barangnya, oh barangnya misalnya satu item, ternyata di X-ray, loh kok banyak banget nih gitu. Nah, biasanya itu dilakukan pemeriksaan oleh bea cukai, ya pemeriksaan fisik dibuka, ya kan disaksikan penyelenggara gitu. Nah, kalau ternyata enggak, ya biasanya langsung ya, langsung nanti harganya kan ada di invoice-nya, baru dia. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ya dilakukan pemeriksaan, baru ditetapkan nilai pabeannya, ya. Ditetapkan nilai pabeannya, kemudian diterbitkanlah, oh berapa nih? Kalau ternyata nilainya nggak lebih, ya bebas. Tapi PPN tetap bayar. Kalau lebih, ya dihitung. Ya, dihitung, dilihat nanti barangnya jenisnya apa. Kalau dia ternyata nilainya sampai nggak sampai 1.500 ya pakai CN itu. Tapi kalau dia udah lebih harus diberitahukan dengan PIBK atau PIB. Ya, setelah itu diberitahukan, bea cukai periksa, kemudian ditetapkan nilai pabeannya. Ya, oh nilai pabeannya berapa nih? Ya, kalau yang setelah nilai pabeannya ditetapkan, kemudian dilihat ya nilai pabeannya, dilihat tarifnya. Ya, kalau tarifnya bukan yang barangnya tadi saya bilang bukan sepatu, Yang bukan selain tiga tadi tas, Pak ya. bukan tekstil, bukan buku ya. Satu lagi Tekstil. buku kan nol. Buku juga. Ya, nah, kemudian dikenain dah tarif 7,5% itu. Jadi sebenarnya teman-teman bisa ngitung sendiri tuh. Oh barang saya ini kenanya Iya, segini betul. gitu. Ya. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan itu, hasil hitungan itu oleh bea cukai nanti disampaikan ke penyelenggara pos, ya, penyelenggara pos, diterbitkan SPP BMCP-nya, ya, panjang nih ya namanya. Kemudian nanti oleh perusahaan penyelenggara pos itu nanti dia bayar atau disampaikan kepada penerima, dan pada saat itu kalau udah dibayar dianggap setuju. Baru barang itu udah dianggap pada saat itu di SPP BBC itu kalau udah diselesaikan ya minimal paling lama 3 hari ya. Kemudian setelah dibayar barang keluar ya. Jadi SPP BCP itu juga berfungsi sebagai surat persetujuan pengeluaran barang SPPB. Betul. Ya, jadi setelah keluar baru ini bisa dirilis barangnya begitu Pak ya. Betul, Mas. Ternyata di belakang ini agak panjang gitu ya. Kadang kan kita sebagai pembeli taunya beres barang sampai rumah gitu. Ternyata kan harus ada pemeriksaan begitu ya. Harus ada ketika dibuka disaksikan oleh penyelenggara pos begitu. Kemudian kalau dirasa ada kecurigaan atau ini harus tulis lebih dalam begitu Pak ya. Dan kalau ada penetapan yang di atas harga itu dan harus ada yang dibayarkan, harus ada berarti korespondensi berarti penerima barang gitu Pak ya. Iya. Siap Pak. Ini udah ada ini Pak pertanyaan dari sobat Kompas Jack nih Pak, izin Pak kalau ini Pak Ojak. Silakan. Sambil ini. Nah ini ada pertanyaan menarik ini kalau terkait tadi ya PJT atau pos nih Pak. Pertanyaan adalah bagaimana dan kemana lapornya nih Pak apabila ada jasa pengiriman yang tidak sesuai aturan nih Pak? Pertama maksudnya ada PJT yang nggak dapat izin lah ya. Kalau nggak sesuai aturan itu kita anggap sebagai nggak ada izinnya ya. Ya mungkin. Kalau ada yang seperti itu mungkin bisa beri informasi, bisa juga ke kantor pusat, bisa juga kalau misalnya ini ada praktik PJT yang nggak sesuai aturan di Soekarno-Hatta, bisa juga ke Soekarno-Hatta aja disampaikan gitu ya. Kan kalau nggak salah sekarang bea cukai itu kan udah cukup komunikatif ya. Websitenya juga sangat terbuka, kemudian ada kontak centernya berapa BC itu ya, yang 1.500 225 misalnya ya. Jadi sekarang saya pikir juga bisa ya bea cukai itu sangat sangat terbuka. Jadi kalau ada sesuatu yang kelihatannya kok nggak sesuai ini ya, silakan pada kesempatan pertama sampaikan ke bea cukai, apakah ke kantor pusatnya langsung atau juga bisa ke kantor pelayanan atau kanwil ya yang terdekat oleh yang bersangkutan. Baik.
Baik Pak, menarik sekali nih Pak. Makin seru nih pembicaraan kita pagi hari ini Pak. Baik, kita berlanjut ke ini Pak. Apakah memang semua barang nih Pak bisa kita apa datangkan atau kita masukkan atau kita impor melalui impor barang kiriman ini Pak? Secara Oleh kita ya, seorangan begitu Pak, ya, bukan secara prinsip ya boleh ya, boleh aja. Cuma yang harus rekan-rekan Komwas ketahui, Komwasjak, ada ketentuan kan barang masuk ke ini. Salah satu fungsi bea cukai itu kan dia ini apa community protector, melindungi masyarakat. community Ya. protector. Kemudian juga melindungi, membantu dunia industri, melindungi industri yang di dalam. Ya, sehingga ada beberapa barang yang terkena barang lartas. Jadi secara secara umum semua orang boleh impor barang. Cuma nanti boleh. ada ketentuan ketentuan namanya larangan dan pembatasan. Ya, ada barang-barang tertentu yang masuk kategori larangan dan pembatasan. Ya, artinya apa? Untuk barang-barang tersebut harus ada izin dari instansi terkait. Ya, jadi pengelompokannya itu ada barang yang lartas karena tujuan kesehatan, ya. Jadi seperti kayak kosmetik, minuman, makanan. Nah, itu harus ada mendapatkan izin terlebih dahulu dari BP POM. Ya, BP gitu. POM. Jadi BP POM. Ya, ini yang terkait dengan kesehatan. Kemudian ada yang terkait dengan izin Hankam misalnya. Ya, kalau rekan-rekan itu bawa masukin kayak air gun gitu ya, nggak boleh, harus nggak bisa langsung diizinin, harus dapat izin dari Kapolri kalau yang seperti itu. Ya, kadang-kadang kan ada yang main impor panah gitu. Iya. Nah, itu harus ada izin juga dari Polri, jadi nggak boleh masuk sembarangan ya, gitu. Jadi kemudian ada yang terkait misalnya ada izin karantina. Ya, jadi harus dipenuhi dulu izin-izin itu. Nah, itu bisa kalau rekan-rekan mau lihat apa aja sih barang yang terkena larangan pembatasan itu, ya. Nah, itu bisa dilihat saya rasa di INSW ya, di menu INSW ya, di webnya INSW nanti bisa dilihat di situ ketentuan larangan pembatasan impor apa aja. Ya, kalau misalnya kayak handphone gitu. Nah, handphone itu harus ada izin secara umum, tapi khusus untuk barang kiriman, ya, barang kiriman itu kalau dikirimnya 2 nggak perlu, ya. Itu kalau pakaian 10 ya, kalau nggak salah. Kalau handphone itu kalau nggak salah 2 boleh tanpa izin. Tapi kalau lebih dari 2 ya harus ada izin, ya. Gitu. Tadi saya terkait Pak ya. Pakaian jadi juga demikian, harus 10 kalau nggak salah ya. Saya mungkin nanti coba bisa dicek 10 kayaknya. Ya, 10 piece itu nggak perlu izin ya. Itu kan izinnya dari perdagangan. Kalau dia lebih harus dapat izin dulu. Sebelum dapat izin bea cukai nggak akan keluarin. Ya. Jadi bea cukai akan menunggu sampai izin itu datang ke bea cukai baru disampaikan gitu. Baik. Jadi sebenarnya bukan bea cukainya yang meminta, bukan yang mensyaratkan Pak ya, tapi instansi teknis terkait Pak ya yang mensyaratkan barang itu ketika dimasukkan harus ada izinnya begitu ya, bea cukai sebagai pelaksana di lapangan begitu Pak ya. Iya, saya rasa demikian ya, karena kan itu aturan yang Kementerian Teknis yang mengatur ya, apakah perindustrian atau karantina ya kan. Apakah itu yang terkait dengan kesehatan, itu bukan domainnya bea cukai. Jadi itu aturan titipan ke bea cukai untuk dilaksanakan. Ya, jadi jangan sampai nanti, wah ini bea cukai kok nyusah-nyusahin, enggak. Ya, jadi itu memang ketentuan instansi terkait, bukan ya. Kita hanya melaksanakan aturan titipan. Ya, kalau kita lepas, padahal instansi terkait itu mewajibkan harus ada izin dari instansi terkait, kita lepas ya salah kan bea cukainya. Salah betul, salah ya Pak ya. Siap. Baik, ini terkait dengan tadi Pak perizinan. Ini ada pertanyaan dari Sobat Komwasjak nih Pak. Pertanyaan adalah jika diminta perizinan gitu ya, mungkin izin terkait dia pengen masukin barang tertentu gitu Pak. Namun kita sebagai penerima barang tidak punya
izin ini, jadi apa yang harus dilakukan ini Pak? Kalau misalnya kayak BP POM lah ya contohnya ya, apakah yang Ya. lainnya nggak ada izin, kalau diberitahukan itu betul ya. Jadi misalnya kayak Ah, diberitahukannya airsoft beda misalkan Pak. masuknya airsoft gun gitu ya. Tapi Wah, diberitahukannya baik, bukan baik. airsoft gun, yang nggak boleh, Ah, yang itu bisa ditahan karena hmm, pemberitahuan salah namanya, ya. Tapi kalau oke. diberitahukan benar, ya oh masuknya pemberitahuannya tuh airsoft gun, invoice-nya, harganya dan seterusnya. Nah, kalau nggak ada izin, ya harus direekspor, ya. Nah, Jadi harus boleh direspon. yang bersangkutan kalau nggak mendapatkan izin dari BP POM, kalau dia kosmetik atau minuman, obat-obatan, ya harus direekspor. Tapi dengan catatan Diekspor. waktu masuknya diberitahukan benar loh ya. Benar, harus jujur Pak ya Ya harus memberitahukannya jujur Pak ya. gitu. Jangan Baik, baik. jangan Barangnya diberitahukannya benar. apa gitu ternyata pas dipindai oleh X-ray atau pas dibuka oleh bea cukai, loh ini kedapatan barang Ternyata lantas beda. gitu ya, nggak boleh. Jadi yang boleh Ah, ya direekspor itu baik. kalau diberitahukannya benar, tapi Kalau kemudian diberitahukan tidak benar. dapat izin dari instansi terkait. Nah, penerima Benar. barang itu boleh mereekspor, ya, Ah, mereekspor baik. barangnya ke negara asal. Ah, baik. Baik, ini kayaknya menarik sekali nih Pak, makin menarik karena banyak pertanyaan masuk ke tim ini, tim Setkom Wasjak nih Pak. Eh, ada beberapa pertanyaan, tapi kita coba ke ini dulu ya, pertanyaan yang apa lebih apa namanya umum gitu Pak ya. Jadi misalkan kalau mungkin biar sebagai gambaran saja nih Pak Ucok ya, kalau kita pengen beli barang dari luar negeri itu misalkan berapa dolar begitu ya, nanti mungkin Pak Ucok bisa kasih gambaran. Sebenarnya yang di dasar perhitungan itu apa saja sih Pak, selain harga gitu ya, selain harga Pak. Oke, jadi gini, kan misalnya rekan-rekan beli barangnya di sana harganya berapa ya? 10 dolar lah atau 100 10 dolar dolar baik. contohnya. Belinya di sana ya Baik, kan? Tapi baik betul. kalau penghitungan biaya masuk itu dikenakan Biaya bukan masuknya. FOB, bukan di sana FOB. Jadi Baik. penghitungan nilai pabean, ya. Jadi tarif pos Nilai itu pabean. dikalikan dengan nilai pabean, ya. Nilai pabean. Nilai pabean itu basisnya adalah cost insurance freights, ya. Jadi Cost, insurance, dan jadi freight. harga barang yang waktu di sana ditambah dengan ya biaya pengangkutan freightnya biasanya Ya, ada pengurang di freight. RW Bill atau di host RW Bill. Kemudian asuransinya berapa, ya. Sama Jadi asuransi. jadi nilai dari FOB-nya itu dibelinya waktu lagi di sana berapa, ditambahkan dengan nilai misalnya harga barang 15 dolar 10 lah. dolar tadi Pak ya. 15 Oh, dolar, 10 15 dolar baik. yang kenanya, yang kena biaya masuk. Iya, baik. Dia Di atas 3 karena Pak ya, di atas 3 ya. jadi di atas Betul. 3 ya, 15. Misalnya 15. freight-nya 10 dolar, berarti udah 25 kan? Freightnya 10 dolar. 25 Kemudian betul. asuransinya berapa? 2 apa 3 dolar, ya. Itu Ya. berarti udah berapa tuh? Ya, 15 tambah 10 dolar, 10, freight-nya 20, 25. 25 tambah asuransinya misalnya 3 dolar. Saja tanah 5 katakanlah. Ya, Ya, baik. ya. Biar enak 5 dolar 5 30 gitu Pak ya. biar lempeng ya. Lempeng. Oke, jadi harga Lempeng. sehingga nilai pabeannya itu berapa tuh tadi? 3 Berarti 30 dolar begitu Pak ya. ya. Iya. Tarifnya misalnya barangnya bukan yang tadi ya, bukan pengelompokan yang tadi, bukan sepatu, bukan pensil Iya. atau ya Tas ya. ya misalnya handphone lah contohnya ya, handphone. Ya. Kemudian nanti tarif yang 7,5% itu dikali dengan nilai pabean tadi 30 dolar. Tapi 30 dolarnya kali itu kurs Pak ya. dikurs dulu dengan kurs kurs, ya, kurs rupiah yang berlaku pada hari itu. Biasanya ada kan biasanya ada pemberitahuan ke kantor itu dikeluarkan oleh kantor pusat. Kurs yang berlaku pada hari ini berapa? Ya, misalnya sekarang kan kursnya kalau nggak salah 14.000 berapa gitu ya, 14.000 dikalilah ya 30 dolar kali kurs yang berlaku kali tarif 7,5%. Baru ketemu nilai biaya masuknya, pungutan biaya masuknya. Nah, itu berhenti di situ, biaya masuknya ketemu. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung pajak yang PPN 10% itu? Nah, formula
penghitungan pajak itu, misalnya PPN 10%, dikalikan bukan nilai pabean, dikalikannya, tapi dikali dengan nilai impor. Ya. Nilai impor. Nah, sementara nilai impor itu apa? Nilai impor adalah nilai pabean ditambah bea masuk. Tambah biaya masuknya Ya, gitu. ya. Baik, Pak. Jadi Ya. kalau setelah 10% kali nilai impor. Nilai impor Nilai adalah impor. nilai pabean ditambah bea masuk, ya. Sedangkan Tambah bea bea masuk tadi kan udah bea masuk adalah persentase tarif 7,5% kali nilai 7,5% pabean. tadi. Ya, nilai Nilai pabean pabean. komponennya adalah cost, insurance, freight, gitu. Cost insurance. Ya. Baik. Berarti teman-teman sobat Komacak bisa sebenarnya ngitung sendiri nih Pak ya Hitung sendiri sebenarnya, sebelum ya. Jadi kalau sebelum ada bisa tagihan begitu ya. yang melebihi itu, patut curiga itu. Ya. Patut curiga. Saya Betul. sangat yakin bea cukai sekarang itu udah very very baik ya, bukan muji lo ya, bukan muji. Saya Siap. jadi karena di sini kan siapa yang main-main itu supaya kalau andai kata ada yang kok sebenarnya hitungannya segini, kok gue ditagihnya segini ya. Saya rasa dengan rekan-rekan Komwasjak jangan ragu-ragu, langsung menghubungi kantor bea cukai di mana barang itu masuk, ya, tanya langsung, jangan terima begitu saja gitu, ya, gitu. Siap Pak. Menarik nih. Jadi teman-teman sobat Komwasjak yang mau impor sebenarnya sudah bisa ngitung sendiri, dan nanti kalau ada nilai biaya masuknya tidak sesuai hasil dengan perhitungannya, bisa nanti mendatangi kantor bea cukai yang di mana barang itu gitu Pak ya, diperiksa dan ditetapkan gitu Pak ya. Nah, makanya ini saya penjelasan ulangi gitu lagi, ya. ini perlu nih ya, yang ini nih. Ya. Jadi ini kita nggak punya coret-coret. Punya layar Pak ya. Siap. Jadi sekali lagi ya, jadi bahwa cara penghitungan bea masuk adalah tarif kali nilai pabean. Ya, tarif nilai pabean. Ya, khusus untuk barang kiriman, kecuali barang berupa sepatu, tas, buku, dan tekstil, tarifnya adalah 7,5%. Ya, jadi 7,5% kali nilai pabean. Itu cara menghitungan bea masuk. Ya, jadi nilai pabean itu apa? Nilai pabean itu adalah basisnya adalah komponennya adalah cost, insurance, freight. Jadi harga barang FOB di luar negeri ditambah dengan freight-nya, ya, biaya angkut, kemudian ditambah asuransi, ya. Ya, jadi kalau tadi contohnya itu 15, kemudian ditambah 10, ya, freight-nya, kemudian ditambah asuransi 5, artinya jadi $30. Kemudian dikali, ya, kursnya itu dikali dengan kurs yang berlaku pada hari itu. Ketemulah nilai pabean. Jadi 7% kali nilai pabean. Berarti di situ, ya, itu bea masuk. Ya, sedangkan cara menghitung PPN pajak adalah, ya, tarif PPN 10% ya. Kalau PPH kalau nggak salah 7 sampai berapa. Tapi khusus untuk barang kiriman dikecualikan ya. Kecuali barang-barang yang tadi. Yang tadi Pak ya. Yang tadi ya, buku, tekstil. Kalau tekstil, sepatu, tas. Tekstil, sepatu, tas ya. Itu, kenapa ya? Kena PPH juga salah ya. Kalau buku 0% ya, jangan salah. 0%. Gitu. Nah, untuk menghitung pajak adalah, ya, 10%, ini PPN ya, 10% kali nilai impor. Ya. Nilai impor. Kalau tadi nilai pabean dia masuk, kalau PPN nilai impor Pak ya. Nah, nilai impor itu apa? Nilai impor adalah, ya, nilai pabean ditambah bea masuk. Nilai pabean ditambah bea masuk. Ya, itulah nilai impor. Jadi 10 kali dalam kurung, ya, dalam kurung nilai pabean, dalam kurung gitu. Nilai pabean tambah bea masuk. Baik. Semoga dipahami semua oleh sobat. Ketemulah berapa PPN yang harus dibayar. Nah, jadi tinggal rekan-rekan baca, bea masuknya berapa, kemudian PPN berapa, itulah yang wajib dibayar. Ya, jadi kalau rekan-rekan bisa ngitung seperti itu, kalau ada, melibu apalagi
keterlaluan, wajib curiga ya. Ini ada apa? Betul. Ya, kalau kelasannya mencurigakan, bisa berkomunikasi dengan kantor setempat ya, yang memberikan supaya nggak ya, sekarang kan banyak tipu-tipu ya. Jadi Iya, betul, nanti Pak. bea cukai atau ini bea cukai yang minta, enggak ya. Bea cukai Jadi sekarang sekali udah nggak lagi ya, abu-abu bea lagi. cukai sekarang itu udah sangat luar biasa, sangat baik, transparan ya, segala sesuatu ya. Oke. Siap. Jadi sobat Kompas.tech sekarang sudah nggak perlu khawatir lagi abu-abu berapa biaya masuk yang harus dibayar, PPN harus dibayar gitu. Sebenarnya bisa menghitung sendiri gitu Pak ya, Iya, bisa betul. memperkirakan kira-kira berapa. Baik, menarik nih Pak. Kita sekarang beralih sedikit ke salah satu fungsi juga dari Kompas.tech ini sebagai untuk mengevaluasi kebijakan mungkin begitu Pak ya. Ini kan mengenai threshold atau de minimis ini kan sangat dinamis nih Pak ya. Dulu 100 sempat begitu, kemudian sempat 50, kemudian 75. Sekarang menjadi $3 gitu ya. Kan turun jauh sekali nih Pak. Sebenarnya apa nih Pak mungkin pertimbangannya dan kebijakan apa yang melatar belakangi hal ini? Oke, ya. Jadi ini memang hal yang perlu diketahui ya rekan-rekan ya, rekan-rekan Kompas, sobat Kompas. Sekali lagi rejim yang sekarang berlaku ya tentang harga nilai de minimis threshold yang pembebasan itu adalah $3 ya. Jadi harus update nih. Jadi jangan sampai pakai yang dulu ya. Masih ini 75 Pak ya. Kalau dulu itu mungkin di tahun-tahun 2018 atau sebelumnya ya itu $50 memang pembebasan. Sempat 50 betul. Ya, kemudian sempat ada perubahan di tahun 2018 atau 2019 awal ya. Itu sempat dibebaskannya sampai 100 ya. Tapi cepat kemudian turun 75 terakhir ya tahun 2019 akhir itu adalah $3. Ya, itu harus diketahui. Jadi sekarang yang berlaku the minimis threshold-nya itu atau nilai yang dibebaskan untuk barang kiriman $3. Kenapa? Ya, kok berubah-berubah ya. Rekan-rekan Kompas juga harus paham. Sekarang kan terjadi peningkatan barang kiriman itu. Ya, jumlah barang kiriman itu dari tahun ke tahun makin meningkat ya, apalagi belanja yang itu tadi ya. Sekarang kan yang marketplace main ketik. Mudah sekali. Istri saya aja begitu tuh. Lagi asik-asik katanya dia lagi belanja dari luar. Padahal kita belinya yang di dalam aja gitu, jangan yang di luar. Ya. Siap. Ya. Itu satu, meningkat ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terjadi peningkatan. Kedua adalah kan perlu ada perlakuan perpajakan yang adil tentunya. Ya. Dan kita juga harus melindungi UMKM. Ya kan banyak barang-barang sebenarnya di sini juga ada ya, banyak sehingga supaya kita lindungi, kemudian ada perlakuan yang adil, yang di dalam dikenain PPN ya kan? Yang di luar enggak. Dari luar bebas gitu Pak ya. Kedua ya menciptakan fair playing field ya, supaya adil lah pertarungannya. Yang terakhir ya masukan dari asosiasi ya, terutama asosiasi dalam negeri, asosiasi usaha kecil dan menengah ini ya. Sekali lagi salah satu fungsi bea cukai itu jangan dilihat sebagai revenue collector aja ya, mengutin bea masuk, enggak ya. Bea cukai itu punya fungsi community protector, melindungi masyarakat ya. Dari masuknya barang-barang yang akan mengganggu masyarakat, apakah itu kesehatan, lingkungan, atau keamanan, bahkan ideologi. Ya. Kedua adalah industrial assistance, membantu industri. Ya, jadi membantu industri dalam hal ini ya industri dalam negeri. Yang terakhir terkait dengan ini trade facilitator ya, bagaimana kita jadi itu fungsi bea cukai ya. Jadi rekan-rekan Kompas juga harus tahu bahwa bea cukai itu nggak melulu revenue collector ya, gitu. Jadi bukan itu, banyak tugas-tugas kita harus bagaimana nih supaya kita melindungi masyarakat ya. Anda mungkin teman-teman tahu kayak barang kiriman juga kan nggak lepas dari masuknya barang-barang berbahaya, antara lain narkotika ya misalnya.
betul Pak. Jadi Iya. kita harus lindungi sekali itu, ya, gitu. Baik, menarik nih Pak. Jadi memang ini pilihan kebijakan yang diambil pemerintah Iya, Pak ya, untuk dan saat tentu saja ini ya. sudah melalui kajian, melalui Iya, pertimbangan banyak hal, pasti. termasuk tadi apa namanya pertimbangan, iya, Nggak lagi tidur tiba-tiba langsung gitu ya. bikin peraturan baru, kagak. Betul. Proses membuat Salah satunya kebijakan adalah publik kan biasanya panjang. iya betul Pak. Betul siap. Tadi kan Bapak sering menyebutkan nih Pak, tarifnya flat 7,5%, tetapi dikecualikan untuk barang-barang tertentu dari tas, kemudian sepatu, kemudian tekstil begitu Pak ya. Iya. Ini kenapa sih Pak 3 barang ini mendapat perlakuan berbeda begitu Pak? Tarifnya berbeda dari barang-barang yang lainnya begitu Pak? Ya sekarang kan jenis barang-barang itu kan yang lewat online itu ya, lewat jasa kirim kan meningkat ya. Kalau nggak salah data yang ada itu kan sekarang 63% dari barang kiriman itu kan barangnya itu. Ya. 63%. Iya, nanti kan terjadi pergeseran nanti dari barang impor yang kemudian yang impor biasa, dari impor biasa itu lewat gudang-gudang impor ya kan. Nanti pada bergeser semua ke sini kan. Kita bisa loss kan. Siap. Gitu. Iya betul. Ya kan kalau di impor biasa itu kan selisihnya kan bisa cukup gede, wah masukin ke sini aja gitu, pakai yang 7,5% gitu. Ya kan? Gitu. Sehingga ya mau nggak mau supaya ada fair playing field-nya itu jadi adil, ya dikenakan sesuai kayak impor biasa ya. Jadi kalau kayak jenis barang-barang itu yang mengikuti HS yang ada di buku tarif kepabeanan Indonesia. Ya, kalau dia kan ada di situ kan antaranya berapa ya? 10 apa 15 sampai 20 antaranya ada dah. Pos tarif berapa tuh ya? 42, kemudian 61, 62, 63 dan seterusnya. Jadi buka buku tarif itu. Gitu. Untuk 3 barang itu Pak ya. Iya. Jadi fungsi utamanya adalah untuk proteksi 4 industri ya? dalam negeri 4, betul. Sorry, bukan 4 3, ya? 4. Buku 0. 4. Oh buku ya. Kalau buku ini untuk ini literasi Pak ya mungkin Pak ya. Untuk ya ingat tuh kalau buku kita. Kalau dikenakan tarif masuk itu berarti ada yang nggak beres tuh ya. Siap. Kalau buku bebas lagi. Nah ini pertanyaan mungkin agak sudah sampai ke penghujung karena nggak terasa udah hampir 1 jam nih Pak kita Pak, nggak terasa ngobrol ya. Betul. Sebenarnya pertanyaan yang cukup menggelitik itu kadang dari teman-teman itu juga sebenarnya kenapa sih barang ini kan barang-barang saya gitu, saya beli barang, saya beli juga pakai uang saya sendiri begitu ya Pak. Kenapa sih harus diperiksa begitu atas barang kiriman saya, kemudian juga kenapa harus dikenakan biaya masuk nih Pak? Ya pertama gini ya, kenapa harus diperiksa? Ya seperti yang saya sampaikan itu tadi ya, kan salah satu fungsi bea cukai kan community protector ya, sehingga kita setiap ada barang dari luar ya kita juga harus periksa ya untuk memastikan barang ini masuk atau enggak nih ketentuan larangan pembatasan ya. Jadi jangan sampai nanti barang yang dimasukkan itu terkena ketentuan larangan, misalnya kayak senjata ya atau alat-alat keamanan yang harus ada izin Polri, atau obat-obatan yang kalau masuknya ke ini nggak dikontrol oleh BP POM ya, itu kan berbahaya buat masyarakat. Jadi fungsi bea cukai di situ community protector. Kenapa perlu diberikan pembebanan? Ya kan semua barang itu seperti saya sampaikan, kan harus ada perlakuan perpajakan yang adil. Karena di dalam kan kalau kita beli kan kena tarif ya, kena PPN. Juga kena juga Pak, betul, PPN. Masa ini kok mau dibebasin ya kan gitu. Sementara kan kita tahu pembangunan ini kan salah satu basis pemasukannya kan dari pajak. Ya, karena dengan pajak itu saya rasa Bu Menteri udah cukup banyak mengedukasi masyarakat bahwa APBN itulah yang membiayai pembangunan ini, bikin sekolah, bikin jalan ya kan. Nah, itu dari pajak-pajak ini gitu. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Iya, yang dikumpulkan ini gitu. Jadi dengan dasar pemikiran seperti itulah barang-barang yang masuk itu ya harus diperiksa dan dalam batas tertentu harus dikenakan, harus dibayar bea masuk dan harus bayar PPN-nya, PDRI-nya, ya gitu. Siap, menarik ini Pak. Jadi memang harus diperiksa itu karena tadi
menjaga masyarakat kita dari masuknya barang-barang yang mengganggu, membahayakan gitu kan, Iya. dan dikenakan biaya masuk, PPN juga itu termasuk bagian dari untuk kita sebagai warga negara yang bisa membeli barang dari luar negeri ikut sumbangsi begitu Pak ya, Iya, untuk pembangunan ini melalui biaya pajak. masuk dan pajak yang kita bayarkan. Baik Pak Ucok, menarik sekali apa yang kita bicarakan pagi hari ini. Kalau pengen sih terus lanjut nih Pak sampai sore, pasti pasti akan ada aja pertanyaan dan isu-isu yang menarik terkait barang kiriman ini, karena kita sering sekali bertransaksi barang kiriman ini, dan kadang kita nggak sadar ya apa yang kita klik-klik di marketplace kita itu ternyata dikirimnya juga dari luar negeri Pak ya, dari Cina, dari Singapura, dari Hong Kong dan sebagainya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ucok atas waktunya. Saya bisa share kepada kita semua. Mas boleh Pak? Ya, mungkin saya mau memanfaatkan kesempatan ini. Pertama adalah ingin menyampaikan ke Sobat Komwas. Pertama adalah seperti disampaikan tadi bahwa penghitungan itu semua sangat transparan. Ya, Anda punya invoice-nya, tahu nilainya, hitung sendiri. Kemudian ada aturannya, ada lartasnya, dan seterusnya. Ya, kalau memang ada sesuatu yang, kok ini perhitungan saya kok kayaknya agak dengan tagihan kok melebihi ya, Anda bisa menanyakan itu ke kantor bea cukai setempat ya, untuk memastikan bahwa semuanya itu oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya berharap kita sama-sama marilah sama-sama mengutamakan industri dalam negeri ya. Barang-barang yang kecil itu di industri dalam negeri itu udah cukup banyak ya. Sama-sama kita bercinta barang dalam negeri, industri Indonesia, sehingga kalau permintaan terhadap barang itu meningkat, kan industri UMKM, IKM itu kan meningkat ya, sehingga ketika dia meningkat pastinya kita menjadi negara yang semakin baik ya. Jadi utamakan dulu adalah barang buatan Indonesia gitu. Siap Pak. Itu aja. Cinta produk dalam negeri Pak ya. Produk dalam negeri ya. Baik Pak Ucok, terima kasih sekali lagi, luar biasa insight-nya di akhir penghujung acara ini. Terima kasih sekali lagi. Kita harapkan semoga nanti kebijakannya makin baik ke depan Pak ya, dan juga teman-teman di Bea Cukai makin profesional, makin menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan proporsional begitu. Terima kasih sekali lagi dari kami. Saya kembalikan ke host kita Mas Samuel. Terima kasih. Terima kasih Mas Wahid. Siap, tidak terasa sudah hampir sejam lamanya kita mengikuti perbincangan nih bersama Pak Ucok dan Pak Hasim, sangat seru dan tentunya sangat bermanfaat. Sekarang saya yakin sobat-sobat Komwasjak tidak bingung lagi untuk beli-beli barang dan juga sadar akan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Marisi Zainuddin Sihotang dan Bapak Wahid Hasim atas waktunya berbagi bersama Sobat Komwasjak pada pagi hari ini. Semoga berikutnya nanti akan ada lagi ya Pak, acara bincang-bincang dengan Komwasjak seperti ini. Seru banget nih bisa langsung bertemu dengan masyarakat wajib pajak dan pengguna jasa kepabeanan di luar sana. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua Sobat Komwasjak yang sudah bergabung, mendengarkan dan berpartisipasi bertanya dalam diskusi kita hari ini. Akan ada 3 pemenang beruntung yang akan dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan gift. Seperti salah satu pesan dari Ibu Menteri Keuangan kita yang saya ingat, jangan pernah lelah mencintai negeri Indonesia ini. Marilah kita semua berusaha untuk berbuat yang terbaik dan berkontribusi penuh sesuai kapasitas dan peran kita masing-masing untuk Republik Indonesia tercinta. Akhir kata, saya Samuel, host acara Sajak pagi ini, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata, serta mohon undur diri dari Sobat Komwasjak semua. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa di acara Bincang Santai bareng Komwasjak Sajak berikutnya. Seperti pesan dari Pak Hasim tadi, saya harus menutup Sajak ini dengan pantun, sudah saya siapkan. Lupa tadi ya. Beli baju. Lupa tadi ya. Beli baju, beli kosmetik, beli sepatu, dan masih banyak lagi dong. Terima kasih Pak Ucok dan Pak Hasim. Sekarang jadi ngerti deh kalau mau borong-borong. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ucok, Pak Hasim, dan Sobat Komwasjak. Selamat pagi dan salam sehat.
Terima kasih. Sehat. Terima Terima kasih. Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.